Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diatma Dewa Laksana, NRP 3120500042. Nah, di sini saya akan membahas tentang UI dan UX. Nah, pertama, di sini kita akan membahas yang pertama pengenalan UX, lalu yang kedua perbedaan UX dengan UI, lalu yang ketiga perbedaan front end dan developers dengan UX designer, lalu keempat layer-layer dalam UX element, lalu kesalahan umum dalam memahami UI UX. Nah, yang pertama pengenalan UX. Yang pertama kenapa? Kenapa? Why? Kenapa UX itu? Karena di sini enable peace of mind, yaitu uh, kedamaian kita dalam berpikir. Lalu yang kedua how atau bagaimana. Yang pertama to save lives, empowering people to save lives, facilitating practical healthcare solution, lalu right care at the right time. Lalu yang ketiga what, pertama consulting, remote care service, SCA solution, education. Nah, ruang lingkup dari UX di sini, ruang lingkup UX sendiri yang pertama dilihat dari human. Lalu selain human, UX juga mengcover teknologi dan bisnis. Nah, di sini terdapat uh, semacam gambaran dari UI dan UX sendiri. Nah, di UI ini yang di permukaan di sini yaitu yang nampak atau yang dapat terlihat dari program tersebut. Lalu yang di UX ini yang tidak nampak atau bagian dari kerangkanya. UI di sini mencakup dari layout, visual design, dan branding. Nah, di sini biasanya seperti visualisasinya terlihat. Kalau yang di bawah sini UX mencakup skeleton, interface design, navigation design, information design, structure, lalu structure yang berisi interaction design, information architecture, lalu scope, functional spec, content requirements, strategi, use needs, site objective. Nah, di UX ini kerangkanya yang pertama ini skeleton sendiri, yaitu yang berarti kerangka, interface desainnya, lalu navigasi desain, information design, lalu di struktur di sini ada interaksi desainnya, dan juga information arsitektur atau pembentukan informasinya. Nah, di scope di sini fungsional spek atau fungsi dari perbagiannya, dan juga content requirement, lalu strategi di sini use needs atau penggunaan kebutuhannya, dan set objektif. Lalu apa perbedaan UI dan UX ini? Yang pertama, UI sendiri cenderung memakai otak kanan karena otak kanan sendiri yaitu biasanya bisa kita sebutkan kalau otak kanan itu untuk bagian yang seni-seni atau memakai kreativitas, itu membahas tentang visual design, gambaran visualnya nanti desainnya seperti apa, lalu layout, tipografi, tipe ketikannya, font tulisannya yang enak dilihat, lalu colors, dan juga graphic design. Lalu yang UX ini cenderung memakai otak kiri, yaitu otak rasional ya biasanya. Yaitu ada wireframe dan prototype, scenarios, interactive design, user research, information, architect. Lalu di sini front end dev versus UX designer. Front end developer di sini mencakup scripting, programming, architectural pattern, computational thinking, version control system, responsive and mobile design, testing and debugging, browser developers tool, clean mode. Lalu di UX designer ada user research, empathy mapping, gestalt principle,
usability, heuristic, interaction cost, Fitts law, Miller's law, color psychology, lalu font psychology. Nah, di sini adalah teori-teori yang digunakan dalam front-end developer dan juga UX designer. Nah, di sini UI UX flow atau tahapan-tahapan dari pembuatan UI dan UX. Yang pertama sketsa, yaitu gambaran awal. Nah, di sini terserah ingin gambaran jelek-jelek juga nggak apa-apa. Jadi ini gambaran awal, jadi belum mencakup sedetail mungkin. Jadi gambar biasa, drawing a basic concept. Lalu wireframe, di sini memperapikan sketsa yang sebelumnya terbentuk, refining the concept future. Lalu mockup, ya mockup di sini menambahkan warna-warna visual sehingga lebih enak dipandang, yaitu creating visual, grafik, dan konten, dan menambahkan konten yang dibutuhkan. Lalu setelah mockup nanti ada prototype. Prototype sendiri di sini lebih detail lagi dari representasinya dan produknya agar lebih kompleks lagi. Nah, di sini UX layer, yaitu ini merupakan tahapan-tahapan juga mulai dari awal, mulai dari strategi, lalu naik ke scope, struktur, skeleton, lalu surface. Nah, mulai dari bawah ini masih bagian-bagian abstrak. Nah, kalau kita ingin menaiki step-stepnya ini akan lebih konkret atau lebih jelas lah, tidak abstrak seperti strategi ini. Nah, di sini strategi yaitu permulaan kita dalam membuat. Jadi ketika apa yang tercantum di pikiran kita langsung kita tuliskan saja, tidak apa-apa. What do we want to get out of the site, atau apa yang akan berfungsi, yang akan kita buat. Lalu apa yang user inginkan dari UI ini, UX ini. Lalu ketika sudah masuk strategi, kita masuk ke scope transfer strategi into requirements, yaitu apa saja yang ingin kita includekan ke dalam UX ini. Lalu kita naik lagi ke structure, yaitu memberikan gambaran dari scope-nya. Jadi kita sudah mulai mencantumkan beberapa item-item. How will the piece of the site fit together and behave? Lalu kita membuat agar fungsi-fungsi dari apa yang kita inginkan bisa berfungsi secara maksimal dan bermanfaat. Lalu masuk ke skeleton, kita buat lebih konkret lagi strukturnya, yaitu apa yang akan digunakan apabila user menginginkan ini. Lalu ketika surface, kita finish semuanya. Jadi kita merupakan tahap akhirnya agar produk kita enak dipandang. UX scope di sini ada dua, yaitu affinity diagramming, yaitu mengelompokkan ide-ide yang sudah dibuat dalam kelompok sesuai pembahasan yang dihadapi. Lalu yang kedua ideation, ide-ide dalam menanggulangi masalah. Nah, di sini titik pentingnya dari UX scope. Structure dan skeleton. Di sini ada beberapa teori dari yang akan dibutuhkan ketika membuat UX. Pertama, interaction cost atau beban interaksi, yaitu Miller's law, teori Miller's law. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat secara cepat. Jadi semakin sedikit semakin mudah diingat. Lalu Fitts law, yaitu hierarki kegunaan, apa guna dari UX yang kita buat. Lalu Gestalt principle di sini yaitu ada beberapa, yaitu good figure, proximity, similarity, continuation, closure, lalu symmetry. Lalu usability heuristic, mengevaluasi kelengkapan sebuah UX. Nah, di surface-nya, yaitu surface dari UI design-nya nanti
terdapat font psikologi, yaitu penyesuaian font agar tujuan kita sampai kepada user. Lalu color psikologi, setiap warna memiliki psikologi yang berbeda atau arti yang berbeda. Lalu mood boarding, yaitu komposisi dari sebuah warna yang tepat. Lalu desaturated color, yaitu setting brightness-nya agar enak dipandang dan menyesuaikannya dengan ini tadi mood boarding tadi, komposisi warna-warnanya. Nah, kesalahpahaman dari UI UX di sini yaitu UI UX designer adalah penguasaan tool. UI bagus adalah warna-warni, developer berlatar belakang IT tidak perlu menguasai UX design. Penguasaan UX design cukup dengan memperbanyak pengalaman memberi produk. Nah, ini salah pahaman yang biasa timbul dari masyarakat. Nah, UI bagus adalah warna-warni. Nah, tidak semua UI akan bagus ketika kita memberi warna yang banyak terhadap UI tersebut, karena beberapa warna akan malah menimbulkan ketidaknyamanan dalam menikmati UI kita. Lalu developer berlatar belakang IT tidak perlu menguasai UX design. Nah, ini salah besar. Karena bukan berarti tidak perlu ya, tapi ya juga bukan berarti terlalu perlu, tapi seharusnya kita mengerti sedikit lah tentang UX design karena berguna ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Nah, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.